gue di kampus ya kayak ada teman yang akrab-akrab, cuman nggak kayak temen deket gitu loh, ngerti nggak sih? Cuman temen yang kayak akrab buat main doang. Ada jadinya. Emang lu nggak kesepian gitu, nggak ngerasa kesepian? Karena Oh, sering gua, sekali. wah, Anda tidak tahu seberapa sering saya menyendiri di kampus. Duduk gua di lobi, duduk goblok. di lobi sendirian, pegangin HP nih kayak gini nih, gini. Padahal HP-nya tuh mati. Nungguin kelas tuh kayak gitu. Aduh. Tapi gua juga gitu kadang sih. Tapi gue nggak sampai Iya. nungguin di lobi sendiri, gue malah memilih untuk datang ke kelas tuh agak sedikit telat. Jadi gue lebih Oh, mending lu sendiri di masuk ke kamar. kelas. Iya, gue masuk ke kelasnya, kan lu bilang lu nungguin kelas tuh di lobi. Gue mendingan nungguin kelasnya di kamar, ntar gue datangnya sengaja telat ke kelas gitu. Sengaja 1 menit 2 menit telat. Jadi gue tidak perlu dilihatin, nggak perlu dilihat orang sendiri gitu, ngerti sih? Ya, saya tidak ada tempat lain sih. Jadi ya, welcome. Aduh goblok, aduh goblok banget, aduh goblok banget ya ampun. Ya gimana? Ya mau gak mau kan? Emang lu nggak takut juga tuh dibilang-bilang apa, diomong-omongin, ah tuh sini dia sendiri mulu, ah sini dia nggak ada temen, ah sini dia orangnya awkward. Bodoh amat. Emang mereka yang ngasih makan gue? Hah? 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 Enggak kan? Lu biarin aja sih. Sumpah sampai sekarang tuh prinsip yang gue pegang. Gue dari dulu, Pengecualian nah, kalau emang gue salah. Hah? oh ya, kalau kalau kita salah kita harus sadari dong. Terkadang, Iya, sadari dong. wah anjir, Benar, benar. anjingnya tuh. Oh ya udah. Terkadang tuh ya, apa, seringkali orang-orang yang seperti itu tuh, yang orang-orang yang gak pedulian, apalagi gua dalam tanda khususnya tuh sering dikatain apa, keras kepala, sering dikatain emosian, sering dikatain apa, jutek. Padahal Hmm. itu sih karena gua nggak peduli aja. Lu mau ngomongin Hmm. gua tidak peduli karena satu, lu mungkin belum begitu paham kenapa gua seperti ini, kenapa gua orangnya tidak pedulian. Kedua, gue tidak memiliki hutang apapun sama lu. Gue nggak ada ngemis ke lu untuk ngasih gue apa, biaya kuliah gue bukan gue yang bayarin, jadi untuk apa gue ngemis ke lu. Hmm. Dan yang ketiga, misalkan gue salah juga, gue tahu gue salah gitu, gue tidak memerlukan anda untuk menyatakan bahwa saya salah. Memangnya anda siapa menyatakan saya salah gitu loh. Iya kan, Iya, benar-benar. terkadang kita melakukan sebuah kesalahan, oh ya my bad, ini malah dibilang, Green lu tuh goblok ya, Green lu nggak boleh begitu begitu. Lu siapa menyatakan kesalahan saya juga tidak bodoh, saya memiliki kemampuan untuk berpikir dan mengintrospeksi diri. Iya kan? Iya, benar-benar. Yang mau jadi Ada ada masalah apa, jadi ada apa. ada orang yang kayak suka apa ya? Suka banget ngelihat kesalahan kita, jadi kayak lo aturan nggak kayak gini gini gini, nggak gitu gitu. Maksudnya kalau emang gue salah, oh ya udah gue bilang kayak oh ya udah ya maaf ya. Tapi kalau emang misalkan gue merasa gue nggak berbuat salah ya kayak ya gue diemin aja. Maksudnya dia mau kayak ngomong a i u e o gitu ke gue, ya udah gue kayak oh gitu ya. Ya udah ntar dia juga diem sendiri gitu loh. Tapi Ya, kadang ada yang nggak ada capek yang nggak gitu diem sih gitu. sendiri, ada yang nggak diem sendiri, Ada, ada ada. ada yang malah memperbesar masalah tersebut. Lu malah Ada. jadi umbar-umbar, dikata-katain, wah yang ada malah jadi bikin drama. Ya, orang kebanyakan tuh kayak suka ngelihat apa ya? Suka ngelihat dari satu sisi doang, satu sudut pandang doang. Maksudnya nggak kayak
ngelihat dari dua sisi gitu loh. Jadi kayak kalau orang ngelihat cuma dari satu sisi A misalnya, nah dia cuma kayak, oh parah juga ya si B kayak gini. Padahal mereka sebenarnya nggak tahu gitu dari sisi B itu sebenarnya apa yang terjadi gitu loh. Jadi kayak suka ada cek gak jelas terus gitu. orang-orang jadi apa, ini mungkin lu karena belajar psikologi mungkin lu pernah dengar ada yang namanya first person bias. Jadi cenderung apa yang kita dengarkan pertama kali, informasi pertama yang kita dengar terus menjadi patokan yang kita anggap benar gitu. Padahal belum tentu itu benar kan. Oh iya. Jadi contoh ada orang nih nabrak, ada A sama B, si A nabrak B, tapi si A ngatain nih, dia nyebarin berita bahwa si B yang berdiri di tempat yang salah. Jadi orang-orang yang mendengar berita itu pertama kali, the first news they hear is the thing they think is right. Padahal sebenarnya salah si A kan. Menurut lu itu apa, ada kejadian sama lu nggak? Kejadian sama lu di kehidupan lu? Kayaknya ada, cuman gue nggak yakin kalau temen-temen dari orang yang bersangkutan itu pada kayak apa ya, pada tahu masalahnya, soalnya mereka sampai sekarang kok kayak diem-diem aja gitu, jadi kayak masih apa ya, masih abu-abu gitu lah. Tapi kayaknya udah tahu, soalnya kayak mereka tuh deket gitu, dan ya udah gue udah bodo amat. Menjadi orang yang bodoh amat seperti ini, sumpah guys, itu memerlukan sebuah rasa muak. Tapi itu susah banget awalnya, kayak bener-bener gak bisa. Gue awalnya yang kayak pengen apa ya, ngelihat orang, kok bisa ya ada orang bisa sebodoh amat itu sama kayak apa ya, sama kayak masalah-masalah dalam kehidupannya gitu. Dan gue kayak, gue sendiri tuh apa ya, gue sendiri orangnya overthink, jadi kayak kalau mikir satu masalah bisa kayak mikir ke sini, jadi kayak bisa mikirnya panjang gitu kan. Nah, gue tuh pengen banget jadi orang kayak bodo amatan, jadi kayak nggak terlalu mikirin masalah yang kayak apa ya, yang kalau gue pikirin tuh bisa ada skenario sendiri di kepala gue, padahal itu belum tentu terjadi gitu. Dan ya sekarang lagi proses buat menjadi orang yang bodo amatan. Tapi menurut gue overthinking juga kalau tempatnya bener nggak salah gitu. Ada beberapa situasi ya yang kita memerlukan overthinking. Yang jadi masalah, bukan masalah, yang jadi isu adalah kan kita tuh terlalu banyak mendengar semua suara yang masuk gitu, nggak difilter kan suara yang kita dengar masuk. Misalkan ada misalkan aja nih ada orang terus dia bilang ke kita, kamu bego, kayak udah hell man, ya kan? Kayak gue nggak pernah kenal lu, ngomongan lu, tiba-tiba lu datang ke gue terus lu bilang gue bego. Apakah gue harus mengambil secara serius apa yang lu omongin? Kan enggak. Jadi sebenarnya masalahnya kan adalah kita bisa ngefilter suara yang kita dengar atau enggak kan. Iya, tapi kalau misalkan gue gue di posisi lu gitu ya, kayak ketemu orang tiba-tiba kayak nyamperin gue ngomong, bego lu, gue pasti kayak kepikiran tuh, bisa pikiran seharian kayak, lah gue salah apa sama dia, kok dia bisa bilang kayak gini, gue kemarin ngapain ya. Sampai berpikir apakah makanan yang gue makan tidak disukai oleh orang ini. Siapa tahu saya mau makan kacang, dia alergi kacang, dia ngatain saya bego kan. Apakah saya mau bawa sampah sembarangan? Ya. Itu sumpah capek banget tuh kayak gitu. Tapi pada akhirnya kalau lu bisa menjadi seperti bodo amat itu, lu merasa ringan walaupun nggak mudah. Dan lu bisa mentertawakan hal-hal tersebut. Jadi orang-orang yang awalnya cekcok-cekcokan sama lu bisa ketawain tuh segala gibah-gibahan mereka yang datang gosip-gosip mereka soal lu bisa ketawain kayak, ini orang levelnya masih ngegosip-gosipin gue, goblok banget. Terus nih? Sih gue ngurut.
Terus ini kan mungkin pasti ada dong, semua orang pasti ada sebuah turning point yang membuat muak, yang membuat kita capek dan tidak ingin menjalankan hal-hal rutin lagi. Gue personally turning point gue itu ada saat di mana ini pas gue kelas 8 itu, gue ingat banget gue sering dikatain bau. Tapi katain baunya tuh sampai sampai satu satu kelas ngatain gue bau. Dan itu gue pernah sampai sampai stres banget, sampai nangis Terangan gue. gitu. Iya, terang-terangan di depan kelas, di depan orang-orang. Jadi Gila. jadi pada gue ingat banget gue sampai sampai nangis, gue kamar mandi, gue ngebanting tuh folder gue tuh, wah, itu pecah folder gue. Tapi emang karena pada zaman itu kan gue masih zaman puber ya, jadi body kita masih Iya. adjusting kan. Terus emang gue blok itu Heeh. belum tahu yang namanya deodoran dan segala macam. Tapi pada saat itu akhirnya gue jadi kayak bodo amat lah, gue mau dikatain banget, suka-suka mereka gitu. Lu punya turning point seperti itu gak? Ada waktu itu ini kejadian di kampus karena emang kayak gue baru menyadari tentang apa ya, validasi, toksik segala macam tuh di kampus. Sebelumnya tuh cuman kayak kalau validasi sendiri gue nggak tahu apa itu validasi kan. Kalau toksik gue cuman kayak denger, oh ini orang tuh toksik, tapi gue nggak kayak apa ya, gue nggak paham banget definisi toksik tuh kayak gimana gitu. Jadi cuman kayak lewat aja, oh ini orang toksik gitu. Tapi jadi ini orang temen Gue deket gue, ketawa sendiri ya. Apaan sih? Nggak, karena lucu aja, teman sepermainan gue. Jadi waktu itu gue emang kayak suka apa ya, suka kayak sindir-sindir, tapi gue seumur hidup gue nggak pernah kayak sindir temen deket gue cuman kayak sindir orang yang kayak apa ya, yang menurut gue, Yang lu kenal aja yang gitu. menurut kayak gue cuman kayak nyindir orang yang kayak apa ya, akrab akrab doang, akrab maksudnya tapi nggak kayak deket, nggak kayak, bukan temen satu circle gitu, Batas kenal aja kan. sebatas kenal aja. Dan kayak gue nyindir juga ada alasan ya, pasti karena kalau nggak kayak tingkah laku dia atau enggak karena perbuatannya dia gitu yang kayak menurut gue, ngapain sih lo kayak gitu, maksudnya kayak Nah, bisa nggak sih nggak kayak gitu. Nah waktu itu gue sindir tuh, nah dia tuh kena sindiran gue, padahal gue tuh nggak nyindir nih orang, inisial aja, enggak, bilang aja nih orang tuh A, gue tuh nggak nyindir A, tapi A itu kayak ngerasa ngerasa kesindir, tersindir. ngerasa Ya, tersindir. sindir. Dan waktu itu dia tuh bener-bener ngediemin gue, kerasa banget dong, karena kan gue kayak suka merhatiin orang ya, maksudnya kayak gue tau lah kalau sikap teman-teman Sikap gue orang berubah kan, lu bisa sadar dong. berubah, kayak tiba-tiba loh kok dia cuek gue, tapi bener-bener dia nggak ngajak gue ngobrol sama sekali, dan gue kayak loh kok dia jadi kayak gini. Nah gue kan sebagai teman dekat pasti nanya dong kayak, kalau tiba-tiba kayak diemin gue, kayak cuekin gue gitu kan. Nah, terus dia baru jelasin tuh, sampai Z, dia bilang gue toksik karena gue kayak suka sindir-sindir orang. Tapi kan kayak gue jelasin di situ, lah gue nggak pernah kayak nyindir elu. Terus dia bilang, ya kan kalau misalkan sindir ya semua orang kena. Terus gue kayak, oh ya udah gue maaf ya, gue minta maaf. Terus sampai sekarang, terus dia bilang, ya udah gue maafin lu. Terus sampai sekarang dia tetap diemin gue. Terus ya udah gue kayak, ya udah dadah gitu. Ya Gue udah. udah kayak, tapi itu butuh apa ya, butuh waktu buat kayak ngelupain hal itu. Bener-bener satu semester gue tuh kepikiran banget, gue kepikirannya tuh kayak kalau emang dia bener temen deket gue, kenapa dia nggak kayak apa ya, secara Ngomong. terang-terangan tuh Ngomong, iya. negor kayak ngomong gitu kayak, lo mendingan jangan ngomong kayak gini soalnya gue nggak suka, gue kesindir, kan bisa kayak gitu kan. Nah waktu itu dia bener-bener diemin gue sampai gue nanya. Coba lo bayangin sampai sekarang kalau misalkan gue nggak nanya, pasti dia bakal tetap diem. Itu Dan juga, gue kayak, itu menurut gue tuh salah satu ini ya, salah satu hal yang sangat aneh dengan orang-orang, terutama ABG sekarang tuh. Mereka mungkin merasa diri mereka sangat spesial. Jadi walaupun mereka disindir orang atau mereka diapain orang dan mereka merasa tersindir, mereka tidak mau nyamperin orang itu. Jadi mereka lebih memilih diam, tunggu aja tuh dia datengin gua. I'm gonna act like shit to this person until this person comes to me, and then we'll talk about it.
Gue nggak Ya mau masa tuh, maksudnya, nggak mau masa gue harus deketin. survei gitu ya? Iya kan? Ngadain survei. Apakah saya toksik? Apakah bener-bener gue kayak nanya ke temen deket gue kayak, menurut lu gue toksik gak sih? Gue toksik gak sih? Karena gue nggak mau kayak kehilangan temen-temen gue lagi kan. Karena emang bener-bener dia tuh kayak diem, ninggalin gue. Sampai akhirnya gue nanya, kenapa kok lu kayak begini ke gue? Dijelasin. Terus gue kayak, kalau misalkan emang apa ya, postingan atau ini kan di story ya kejadiannya. Kalau misalkan emang story gue kayak ngeganggu lu bisa pilihannya, Ngomong lu dong. bisa swipe ke Lu kiri, lu bisa mute, lu bisa unfollow gue, lu bisa block gue. Terus dia waktu itu dia bilang kayak gini, kalau misalkan gue nge-mute story lu, nanti gue makin tambah disindir-sindir sama lu. Logikanya gini loh, ini dari pemikiran gue aja ya. Logikanya gini, kalau misalkan lu nge-mute story gue nggak bakal tahu kan siapa yang nge-mute story gue kan. Dan kayak, oh ya udah, gue juga bukan tipikal orang yang ngecek siapa ya yang ngeliat story gue, Yang siapa lihat ya, story gue hari ini siapa siapa, yang ngeliat story aduh gue. kurang kerjaan banget. Gue Kurang kan, kerjaan banget. jadi kayak gue sampai sekarang masih nggak dapet dengan apa ya, cara berpikir dia gitu loh. Maksudnya kayak, kalau emang lu nggak suka, kenapa nggak kayak ngomong opsi pertama ngomong ke gue secara langsung atau nge-mute gue. Itu dua pilihannya itu dah, tapi dia nggak pakai dan dia malah ngejauhin gue, jadi kayak udah dah, Ya, gue sudah lelah. ngerti. Dan memang banyak sekali orang-orang seperti itu. Pokoknya mereka merasa disalahin, tapi tidak mau memperjuangkan itu. Bukan memperjuangkan, mungkin memperjuangkan katanya terlalu keras ya. Tidak mau membicarakan itu. Ya kalau lu disalahin, kalau lu merasa disalahin, lu ngomong. Jangan lu pendam sendiri, pada akhirnya malah miskomunikasi, malah akhirnya bikin drama. Anda tidak sespesial itu sampai semua orang bisa mengetahui apa isi kepala Anda. Hey. Kan ya, lu lagi jalan depan rumah lu, terus ada tetangga lu nanya mau kemana, terus lu jawab biasa. Biasa. Tetangga Emang lu bakal tetangga tahu lu tahu, iya. Emang tetangga, kemana. betul sekali. Emang tetangga Anda memperhatikan kehidupan Anda 24 jam, tahu kapan Anda harus ke toilet, tahu kapan Anda harus belanja, kan tidak ya. Tidak, kawan. Aduh. Bener. Kayak gue suka kayak, apakah mahasiswa psikologi akan diajarkan untuk membaca pikiran orang? Ntar lulusnya mungkin dia kayak masih expect kayak gitu. Kayaknya dia Lu bisa masih baca pikiran gue. mahasiswa psikologi dikirain limbat anjir. Iya. Apaan coba? Baca pikiran gue dong. Capek gue denger, sumpah. Ya, emang gue dukun, namanya. Terus nih, nih ya Boni. Biasa kita manggilnya Boni juga. Kalau semakin kita orang yang tidak pedulian dalam tanda kutip, semakin kita menjadi orang yang hanya mendengarkan opini kita sendiri. Kita sering banget tuh, bukan kita tuh, gua sering banget dikatain kalau gua tuh keras kepala dan tidak menerima kritik. Jadi orang-orang datang ke gua, terus mereka bilang, oh lu Green tuh orang keras kepala, lu tidak menerima kritik. Padahal gua bukan tidak menerima kritik, gua hanya tidak mendengarkan argumen dari orang yang bahkan tidak memberikan apa dukungan argumen yang bagus gitu, Yang valid. Gue hanya mendengarkan argumen-argumen yang menurut gue masuk akal. Contoh, kalau guru yang nyindir gue, guru bilang gue, Rin kamu orangnya tuh sebenarnya kurang seperti ini, ya gue bilang oh iya bu, gue dengerin. Kalau cuma temen sebangku nih ngomong gue gitu, kan ngapain gue dengerin ya? Sebenarnya tuh orang tuh suka perasaan mengedukasi orang lain gitu kan. Tapi kayak mereka tuh nggak tahu kalau latar belakang tiap orang tuh beda-beda, dan kayak mereka tuh mau kayak apa ya, menggurui gitu, seakan-akan kayak oh ini orang perlu dilurusin jalannya, perlu dibimbing lagi, perlu kayak pokoknya diceramah-ceramain, seakan-akan emang dia kayak tahu gitu segala. Padahal untuk mengedukasi diri sendiri itu dimulai dari diri kita sendiri. Maksudnya nggak perlu. Berbobot ini pembicaraan, tiba-tiba jadi berbobot.
Iya, harus balance. Emang apa Tadi lu apa mau nanya? lu nggak ini nggak takut juga lu dibilang-bilangin hal-hal seperti itu? Kayak gimana tuh? Atau apakah lu merasa bahwa lu tidak menerima kritik juga dan segala macam? Oh, gue beda kasus sih sama lu. Maksudnya gue nggak dibilang kayak nerima kritik. Cuman gue dibilang kayak apa ya? Gue dibilang lebih julid sih, lebih ke julid. Padahal sih gue cuma kayak bingung aja gitu sama sifat-sifat orang di sekitar gue. Jadi gue kayak ngomong ke temen gue kayak, kok dia kayak gini sih? Maksudnya kayak bener-bener gue bingung gitu. Kok bisa ada orang kayak gini? Tapi orang kayak sering salah pahamin gue tuh ngejulit orang gitu. Mungkin karena emang pembawaan gue aja kali yang salah, kayak ya kayak ngatain gitu. Tapi sebenarnya sih enggak, cuman kayak pure apa ya? Penasaran aja gitu. Gitu doang sih gue. Ya, Sama yang tadi. menurut gua ya, tujuan terkadang kita menyepelekan tujuan gitu. Gua kadang ngasih tahu ke orang nih, itu tujuannya bukan untuk membuat dia feel shit about themselves. Gua ngasih tahu ke orang tuh biar dia sadar bahwa dia tuh orangnya di pandangan orang lain seperti ini. Kenapa Anda menjadi sangat defensif dan malah menyerang balik saya? Biasanya kalau orang defensif justru karena dia merasa diserang dong. Iya, Jadi iya. kalau masih masa terserang ya mungkin omongan gue benar berarti. Karena kalau tidak benar omongan gue ngapain dia mesti defensif? Ya bisa aja sih ada orang yang kayak apa ya? Ada orang yang ngerasa kalau misalkan ya omongan lo emang kayak bener dan gak kayak ofensif ke orang lain, tapi dia tuh kayak ngerasa udah kayak udah kayak mikirin skenario itu loh, ngerti gak sih? Kayak Nah iya, iya. aduh pasti abis kayak ngomong kayak gini dia pasti ngomong kayak gini, jadi gue harus kayak siap gak siap gue harus kayak defend diri gue sekarang gitu. Ada pasti ada kayak Ada orang orang kayak tuh. gitu, jadi kayak Ini jadi pembelajaran semakin juga. salah. Jadi, nah gue bilang Iya. itu mungkin jadi pelajaran juga buat gue ya dan mungkin orang-orang lain juga yang nonton. Bahwa terkadang walaupun cara kita apa bukan tujuan kita benar, kalau cara kita beda atau tidak sesuai dengan orang, itu pada akhirnya itu bakal membuat orang merasa tersakiti. Mm-mm. Tapi Ada juga sih. ada juga kan itu. Tapi argumen gue adalah kalau kita pengen emang tumbuh dan kita ingin menjadi lebih baik, sakit itu sebuah bagian dari proses menurut gue. Benar. Kan terbentuk apa gitu, gue lupa. Tapi ada istilahnya, ada istilahnya. Jadi kayak emang bener-bener lo harus kayak membenturkan diri lo, maksudnya secara harfiah ya, membenturkan buat terbentuk menjadi pribadi yang baru gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya kita tidak usah tidak usah takut untuk tersakiti, apalagi takut untuk disinggung orang, karena itu bagian dari jadi pribadi yang lebih besar kan. Anyways, kayaknya itu aja karena emang juga udah lama banget nih, udah 40 menit, 45 menit kan. 45 menit Bon ngomongin gini doang, ngomongin hal-hal seperti ini. Ada apa? Ada yang pengen lo kasih tau nggak terakhir untuk pesan soal mencari validasi dan segala macam atau tidak memiliki teman? Takut untuk tidak memiliki teman, ya jangan takut. Maksudnya kalau misalkan lu punya banyak teman tapi lu tetap gak bisa jadi diri lu sendiri, atau lu kayak ngerasa gak nyaman buat kayak apa ya kayak jadi diri lu sendiri gitu loh. Misalnya emang kayak lu di luar tuh diem, tapi sebenarnya kalau misalkan sama temen-temen deket lu yang benar-benar deket, lu bisa jadi kayak orang yang asik, orang yang kayak banyak omong. Nah, tinggalin aja temen-temen yang kayak bener-bener ngebuat lu gak bisa membuat diri lu tuh gak bisa jadi diri lu sendiri. Mending itu teman-teman tinggalin aja, bodo amat, kayak biar dikata banget sih, tapi emang apa ya, terkadang kita emang harus egois gitu buat kepentingan
diri kita sendiri, kepentingan mental kita sendiri gitu. Kita harus egois, nggak bisa kayak apa ya, nggak bisa harus kayak welcome semua orang buat kayak berteman dengan kita gitu. Nggak bisa. Jadi kayak bener-bener sebenarnya bukan gue nggak ngajar buat orang pilih-pilih teman, cuman kayak apa ya, cuman milih orang yang kayak emang bener-bener ngebuat lu nyaman aja gitu. Kalau yang emang kayak ngebuat lu insecure, ngebuat lu down, ngebuat lu kayak nggak bisa jadi diri lu sendiri, mending emang tinggalin aja. Karena kayak itu udah masuk apa ya, orang bilangnya toxic. Yeah. Dan kita tidak memerlukan pengakuan dari orang lain untuk menjadi diri kita, guys. Benar. Berat sekali tiba-tiba pembicaraan ini, walaupun penyampaiannya mungkin agak selengean ya. Iya. Oke guys, that's it. Thank you for this episode. Thank you so much Nidia sudah pengen membicarakan hal-hal seperti ini dan membuat diri kita terlihat sangat arogan sedikit mungkin. Tergantung cara orang yang nonton ini menangkapnya. And that's today, and that's for today's episode, guys. Stay tuned for the next podcast. And don't forget to like and subscribe this video. See you on the next The Green Podcast. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan follow gue on social media. Thanks for watching and see you in the next video.